Itu yang masih kami dalami tentang rencana-rencana PNM dari kementerian. Tidak hanya menyangkut penyelesaian proyek strategis terkait dengan infrastruktur, tapi kita akan mendorong hal-hal yang lebih pada persoalan-persoalan dampak pandemi ini, terutama sektor BUMN pangan, sektor farmasi ini menjadi prioritas karena pemetaan dan skenario penyelesaian ini kita juga belum mendapatkan kepastian akan selesai kapan. Dalam rapat-rapat sebelumnya kan dengan BUMN Komisi 6 ini kita klasterkan, ada BUMN pangan, ada BUMN farmasi, ada BUMN energi, ada BUMN keuangan. Itu semua kan terkait dengan pemetaan dan skenario 1, 2, 3. Nah sampai hari ini skenario masih berjalan di skenario 1, dampak ringan. Nah dampak ringan terhadap dampak pandemi COVID-19 ini apapun peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Ini yang mana bagaimana BUMN ini juga ikut memberikan kontribusi terhadap PDB kita, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan. Nah, kalau memang itu nanti dimasukkan, ya kita akan mendalami lebih lanjut. Kita melihat kan banyak belanja kementerian yang masih bisa dialokasikan untuk terciptanya berbagai pertumbuhan atau lapangan-lapangan kerja, khususnya yang usaha kecil menengah mikro, karena usaha kecil menengah mikro ini kan memberikan kontribusi hampir 57% terhadap produk domestik bruto. Nah, bagaimana usaha-usaha dari BUMN yang ikut memberikan dukungan seperti program Mekar, ya kan, seperti hal-hal yang terkait dengan kredit core, untuk tidak ada lagi perlu ada relaksasi lagi untuk pengembalian pokok dan bunga, juga untuk PLN, ya kan? Bagaimana untuk listrik ini sekarang dari yang dulu tidak masuk dalam klaster miskin menjadi miskin, dulu tidak masuk kelompok subsidi sekarang menjadi kelompok subsidi. Nah ini yang sebenarnya kita bahas, yang kita masih perlu mendalami dua kali lagi. Kalau yang sekarang ini kan sudah diajukan di 2020, ya kan, oleh sepihak Menteri Keuangan dengan Menteri BUMN. Nah, sementara kita kemarin rapat dengan 22 BUMN yang harusnya berbagai skenario itu justru mendapatkan suntikan, baik itu pinjaman atau dana talangan dan permodalan, masih perlu didalami lagi untuk mendapatkan, saya kira. Menteri BUMN sepakat bahwa bagaimana BUMN ini dalam situasi sekarang ini justru harus ada hal yang paralel antara tuntutan untuk mendapatkan PNM, satu pihak dividen juga menurun, satu pihak juga posisi badan usaha milik negara tidak bisa lepas sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional, karena produk domestik bruto yang di dalamnya adalah bagaimana membuka investasi untuk lapangan kerja ini juga harus diperhatikan, terutama hal yang terkait dengan persoalan BUMN pangan dan BUMN farmasi serta BUMN energi. Ini yang harus menjadi perhatian. Ada beberapa infrastruktur yang masih diajukan, tapi kita masih mau dalami. Tapi prioritas adalah yang langsung berkaitan PNM itu, entah juga nanti juga kalau ada dana talangan, adalah BUMN yang langsung terlibat di dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 ini, terutama pangan, energi, beberapa BUMN transportasi laut, karena terkait dengan transportasi logistik, dan terutama hal-hal yang juga menyangkut BUMN keuangan, perbankan maupun non perbankan.